Ya, oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan kantin ibu ya, sesi 3 dalam keadaan sehat walafiat maupun secara daring. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka. Eh, Sebelumnya saya mohon izin untuk menyapa menyapa terlebih dahulu pada yang terhormat yang sudah hadir, Ibu Pak Ibu dosen. Di sini juga ada pemateri kita yang terhormat Bapak Ibu Islianti yang sudah menyempatkan hadir dan mau memberikan ilmunya kepada kita semua. Kemudian yang terhormat pada Bapak Silmi Kabupaten Derby selaku Ketua PPM yang telah menggawangi kegiatan kantin ibu ini, dan yang terhormat juga kepada uh, Bapak Prodi Radiologi, ada Bapak Kusnanto, ada Ibu Sekrodi, Ibu Surdia, dan juga kepada Ibu, Alhamdulillah ini udah ada Bu Leni juga, yang terhormat kepada Ibu Leni selaku Wadir 1. Terima kasih atas kesediaan waktunya bisa hadir. Bu Wiwin, Bu Windy, Bu Widi, Bu Surdia, Bu Leni, Bu Dian, terima kasih atas kesediaan waktunya. Baik, kita akan memulai kegiatan rutinan kita ini, yaitu kegiatan kantin ibu, kajian rutin ilmiah, uh, bedah buku ya. Oke. Sebelumnya, agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya itu akan dibuka dulu oleh yang diwakilkan ya, Bu Dr. Siana belum bisa hadir ya. Yang akan diwakilkan, mohon izin diwakilkan oleh Bapak Simi selaku Ketua LPPM. Tangga untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Tangga Pak Silmi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ada kata yang layak untuk kita ungkapkan, ucapkan selain lafaz alhamdulillah sebagai wujud syukur kita atas limpahan karunia dan beragam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita semua ditakdirkan untuk bisa bertemu, berkumpul, bertatap muka secara virtual dalam rangka mengikuti kegiatan kantin ibu edisi ketiga. Harapan kita sama, mudah-mudahan perjumpaan pertemuan kita pada siang hari ini senantiasa Allah catat sebagai amal soleh yang diterima di sisinya. Para bapak dan para ibu yang hadir dalam ruang Zoom virtual ini, perkenankan saya atas nama Ketua LPPM menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Direktur, Wakil Direktur 1, Wakil Direktur 2 yang telah mendukung dan mensupport secara penuh atas penyelenggaraan kegiatan ini. Yang kedua, kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi Sinyal, sinyal, sinyal. kepada
Pak, ini sih Pak, sinyal kayaknya Pak. Nge-freeze. Halo? Freeze. Nah, oke. Oh, sepertinya keluar ya. Oke, terima kasih Pak ini atas pembukanya. Oke. Hmm? Siapa? Mohon maaf terlepar Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Semoga Sama. pengorbanan waktu Bapak dan Ibu sekalian untuk menyempatkan hadir pada kesempatan ini berbuah pahala dan kebaikan. Selanjutnya kami perlu sampaikan bahwa LPPM sebagai sebuah lembaga dan salah satu unit yang ada di Politeknik Islam Bandung memiliki program-program yang berkaitan dengan dua dharma, di antaranya adalah penelitian dan pengabdian. Tentu saja program-program itu tidak bisa terwujud hanya oleh satu dua orang saja, tetapi perlu dukungan dari semua pihak. Salah satu di antara yang diupayakan adalah dengan mengadakan kantin ibu ini sebagai penguatan dan juga penambahan wawasan kita, terutama kaitan dengan eh, referensi dan sejenisnya. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini sudah berangkai gitu ya. Di edisi satu sudah menghadirkan Ibu Dian, kemudian di edisi 2 sudah menghadirkan eh, Profesor Neni, kemudian yang edisi 3 sekarang Ibu Eis. Mudah-mudahan kegiatan ini dan berikutnya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dan yang perlu kami tekankan adalah bahwa kegiatan ini tidak hanya sekedar pertemuan-pertemuan rutin semata, tetapi menjadi wadah yang strategis bagi kita untuk bisa mengasah nalar ilmiah kita, kemudian membangun kolaborasi, dan tentu saja yang ketiga adalah membangun kapasitas kita bersama. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan Kantin Ibu edisi ketiga. Mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan masih ada kekurangan. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ini atas pengantar yang diberikan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti ya yang akan dibawakan oleh Ibu Yusrianti Arum MHum dengan temanya uh, bentar. Bentar kan. Oke, ini saya sudah menerima ya materi dari Buis.
agak sedikit berubah dari tema di spiritual background. Ini judulnya menulis dengan integritas, pencarian referensi, etika sitasi, dan strategi parafrasa. Nah, ini sangat bermanfaat ya untuk kita, ini sangat bermanfaat untuk kita semua selaku dosen, dan dosen itu kewajiban utamanya yaitu sebagai peneliti ya. Dan ini insya Allah akan menjadi wawasan untuk kita bagaimana caranya untuk membangun hasil karyanya yang berintegritas. Mangga untuk waktu dan tempatnya untuk Bu Ais kami persilakan. Silakan Bu Ais. Iya, terima kasih Pak Hadi atas waktunya dan kemudian atas kesempatan yang diberikan. Juga ini sebelumnya ini ya mengucapkan selamat kepada tim LPPM sekarang yang sudah lengkap trio. Ini sebelum sebelum masuk ke materi sudah ada usulan nih pasti ini untuk kegiatan kantin ibu ini karena di sini mas sekarang LPPM banyaknya bapak-bapak. Apakah program kantin ibu akan dipertahankan? Tetap kantin ibu atau akan menjadi kantin bapak-bapak aja nah gitu ya? Ya, ya. Eh, ini aja ya itu namanya sebagai ini aja nanti mungkin mungkin bisa dicarikan nih Pak Silmi biasanya paling jago nih bikin nyari-nyari istilah apakah Bapak itu nanti kepanjangan jadi apa gitu ya Pak Silmi ya. Baik, terima kasih. Baik, baik, Bu, baik, Bu. Sebetulnya eh, saya pada kegiatan ini kita sharing dan diskusi ya, bukan memberikan materi seperti halnya kemarin dengan profesor itu ya. Ya, Kita sharing saja berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan dan juga nanti kita akan diskusi dengan ibu bapak lainnya. Baik, izin untuk share PowerPoint ya. mangga, mangga. Apakah sudah terlihat? Ya sudah Bu, sudah muncul. Ya, hari ini tema yang diberikan oleh LPPM adalah tentang bagaimana kita mencari referensi, kemudian sitasi dan strategi parafrasa. Dan saya mengemasnya dengan judul besar menulis dengan integritas. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi ya bahwa sebagai dosen eh, tugas kita itu tugas utamanya itu tidak lepas dari hal-hal yang terkait dengan ilmiah dan keilmuan dari latar belakang kita. Dan salah satunya bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu yang kita dapatkan, tapi juga bagaimana kita melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan kemudian kita akan menuangkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kita itu dalam bentuk tulisan. Nah, ini di sini saya akan mencoba untuk sharing bagaimana kita bisa menuliskan, kemudian bisa menyusun hasil penelitian ataupun hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu dalam sebuah tulisan akademik yang ilmiah gitu ya. Karena ternyata ilmiah itu bukan hanya berisi terminologi-terminologi yang eh, khusus dengan latar belakang kita, tapi juga ada etika-etika dan juga ada strategi-strategi yang perlu kita pelajari bersama. Baik. Nah, ini ada tiga hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fungsi AI dalam penelusuran referensi, yang kedua tentang etika sitasi, dan ketiga tentang strategi parafrase. Setelah tadi saya menyusunkan materi ya ternyata harusnya ini menjadi sub apa kajian yang terpisah gitu tiga-tiga ini karena seharusnya ini diperdalam gitu ya tapi karena ini sekarang pada kesempatan ini saya harus membahas tiga hal ini. Jadi saya akan membahas permukaannya saja. Semoga nanti ke depannya kita bisa membuat kegiatan ini dalam satu workshop untuk bisa menguatkan apa yang sudah wawasan yang sudah kita dapat hari ini. AI artificial intelligence mungkin sekarang mah sudah semua orang ya semua sudah terpapar dengan AI ini. Nah sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu nih
AI, aplikasi AI apa yang sering Bapak Ibu gunakan dalam kegiatan mengajar, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, atau hanya dalam apa sekedar untuk searching-searching. Boleh tahu AI apa saja yang kalau saya sih ChatGPT ya, yang paling bagaimana dengan Ibu Bapak ini? Budian, Budian seringnya pakai apa? Gemini Bu aku mah. Oh, Gemini ya, karena girly Budian mah ya, jadi lebih Gemini. Ya, ini kalau Pak Silmi sendiri ini ketua LPPM dulu nih. Pak Silmi suka pakai apa Pak Silmi? Ngiringan GPT, Bu. Ah iya, baik terima kasih. Ada Pak Kus nggak? Pak Kusnanto lagi on nggak? Pak Kusnanto mungkin Punten ada Pak Kusnanto suka pakai AI apa? Saya GPT Bu, meskipun belum pinter. Bagus. Saya Berarti ChatGPT GPT. ini sudah dua orang. Mungkin Bu Wiwin bisa menambahkan, Bu Wiwin. Saya sudah ngetik sih sebetulnya saya ChatGPT sama Canva. Hehe. Nah, ChatGPT sama Canva. Oke, ada siapa lagi di sini? Bu Neni. Bu Neni, enggak? Bu Neni suka pakai apa? Kan sama dengan Bu Rais kita. Ya Allah, jangan dibuka tuh rahasianya ya. Kita sama. Ya, ya. Mungkin ChatGPT adalah AI yang apa familiar, lebih paling familiar karena pertama yang dikenal masyarakat itu ChatGPT ya. Tapi ternyata banyak sekali AI lain yang memang saya sendiri belum familiar ya. Dan mereka itu memiliki klasifikasi dan juga memiliki kekhususan AI itu sendiri untuk kompetensi merekanya. Nah, eh, saya di sini akan menyampaikan beberapa artificial intelligence yang menurut AI sendiri, ini saya sendiri ini searching ya, searching dari ChatGPT, searching dari Gemini, saya menanyakan 5 artificial intelligence yang sering digunakan oleh peneliti untuk mencari rujukan dan referensi yang ilmiah. Dan ternyata dari beberapa AI itu uh, diambil kesimpulan bahwa artificial intelligence pertama, AI pertama yang banyak digunakan oleh para peneliti di dunia itu adalah semantic scholar katanya. Ini ya, jadi ini ada saya menuliskan di sini ada 4 atau 5 gitu ya. Ini menjadi semantic scholar itu menjadi AI pada peringkat pertama yang paling banyak digunakan karena ternyata katanya ini mereka semantic scholar ini menyediakan koleksi paper artikel lebih dari 200 juta publikasi ilmiah. Jadi yang menjadi alasan pertama itu karena ketersediaan artikel untuk menjadi rujukan itu sangat besar. Ya, kemudian kemampuan dari semantic scholar sendiri adalah bisa menganalisis kutipan dan juga dampak penelitian. Nah, ini apa menjadi poin penting ya, dapat menganalisis kutipan dan itu yang menjadi kebutuhan kita. Kemudian di semantic scholar sendiri itu bisa memfilter hasil berdasarkan bidang, tanggal, atau relevansi. Luar biasa ya. Jadi kita semua tuh para dosen itu sebetulnya sudah dipermudah ya. Kita tidak seperti dulu lagi yang harus datang ke perpustakaan, membuka buku gitu. Jadi kita sekarang tinggal ketik-ketik gitu ya. Sudah muncul apa yang kita cari. Dan selanjutnya, kelebihan dari semantic scholar itu sendiri menawarkan saran bacaan yang relevan bagi ibu bapak yang masih senang untuk membaca dengan membaca dengan teliti ya. Itu semantic scholar memberikan alternatif dengan memberikan saran bacaan yang relevan dengan topik yang kita cari. Kemudian di peringkat kedua, di peringkat kedua itu ada elicit. Nah, untuk elicit ini kita akan menuliskan pertanyaan ya di webnya itu. Kalau biasanya kita untuk web di ChatGPT kan kita biasanya seperti ngobrol ya. Carikan ini misalnya gitu ya. Kemudian susunkan ini. Nah, kalau di elicit ini eh, apa untuk menggunakannya itu adalah dengan mengajukan pertanyaan penelitian seperti gitu ya. Ask a research question to search and explore academic literature. Jadi tidak
tidak seperti instruksi yang di ChatGPT gitu ya, ataupun yang misalnya yang di Semantic Scholar tadi. Kalau di sini silakan Ibu Bapak juga dilatih untuk membuat pertanyaan penelitian. Penelitian apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Misalnya saya akan mencari tahu, mencari informasi paper-paper terkait dengan autis. Mungkin saya akan mencari apakah apakah komunikasi anak autis terganggu, misalnya seperti itu ya, atau apakah ada penelitian, apakah aut apakah autis eh, apakah komunikasi pada autis apakah komunikasi pada autisi remaja ditunjukkan dengan penurunan misalnya kognitifnya gitu ya. Jadi untuk yang elicit ini Ibu Bapak harus mampu untuk membuat pertanyaan penelitian yang tentunya bisa dengan yang WH question itu ya. What, kemudian when, where, why. Nah, di sini elicit ketika kita sudah mengajukan pertanyaan, maka elicit akan fokus mencari jawaban pertanyaan penelitian melalui literatur review yang dilakukannya dan kemudian akan mengekstrasi data. Jadi nanti data yang disampaikan oleh elicit itu adalah ekstrasi data dari pertanyaan penelitian yang kita sampaikan. Dan tentu saja literatur review itu kan harus mencari artikel yang relevan ya. Jadi artikel-artikel yang relevan dengan pertanyaan kita, kemudian elicit akan meringkasnya, mengklasifikasikan, bahkan mengekstrak infonya. Misalnya kita ingin mencari metodologi ekstrak info tentang metodologi atau hasil penelitian. Nah, itu bisa bisa kita cari di sini. Dan untuk yang ketiga itu ada konsensus. Katanya ya untuk AI konsensus. Di sini di sini juga konsensus tidak jauh berbeda dengan yang elicit. Karena di sini kita prompt-nya itu adalah dalam bentuk pertanyaan. Prompt-nya itu jadi bukan dalam bentuk instruksi karena beda ya, pernyataan, pertanyaan itu berbeda ya. Instruksi ini adalah pertanyaan. Dan di sini kelebihan konsensus dari elicit itu artikel-artikel yang disediakan oleh konsensus itu adalah peer review dan pracetak. Jadi ini sangat membantu ya. Kenapa peer review? Karena di konsensus ini akan memberikan bagaimana orang peneliti-peneliti lain kumpulan dari hasil-hasil penelitian itu di review. Jadi diekstrak oleh para peneliti, kemudian diekstrak lagi oleh konsensus ini. Ya. Nah, ini keuntungannya apa? Selain bisa memberikan sintesis jawaban yang berbasis penelitian karena merupakan kesimpulan dari berbagai macam hasil penelitian, konsensus juga ada memberikan namanya konsensus matter. Di sini mereka memberikan wawasan kepada kita seberapa besar kesepakatan ilmiah di antara penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan dipublikasikan itu terhadap sebuah topik gitu ya. Apakah misalnya kesepakatannya itu contoh, apakah sepakat kalau misalnya 1+1 ini contoh ringan aja ya. Apakah sepakat kalau anak autis itu tidak bisa disembuhkan misalnya. Berapa persen yang sepakat dan berapa persen yang tidak disertai dengan bukti-bukti dari peer review itu. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada size space. Nah ini juga unik ya size space ini. Dulu itu typeset katanya ya sebelum jadi size space ini. Karena ini juga berbeda modanya itu dengan yang web-web sebelumnya. Kalau di SciSpace ini, kita bisa berinteraksi dengan PDF. Apa artinya? Jadi, ketika kita menemukan paper dalam bentuk PDF, ya, selain web ini bisa browsing, mencari paper yang kita butuhkan dengan topik yang kita butuhkan, ternyata si web ini bisa memahami substansi paper. Bahkan kita bisa meminta web ini untuk meringkas paper dengan otomatis untuk menjelaskan part-part bagian-bagian dari paper itu. Misalnya ada yang tidak bisa ada yang tidak kita pahami, kita bisa
kita seperti ngobrol dengan PDF-nya itu. Tolong dong jelaskan yang paragraf 1 misalnya. Jelaskan tentang ini apa maksudnya ini. Nah, di sini size space ini kita bisa menggunakan ini. Kalau misalnya kita menemukan untuk contohnya, karena kalau AI itu hampir memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dalam banyak bahasa, termasuk bahasa daerah ya, termasuk bahasa Sunda, saya pernah mencoba ya. Dan ini memungkinkan ketika kita menemukan misalnya ada paper yang dari bahasa Spanyol contoh. Nah, kemudian kita diskusikan di sini gitu ya. Jadi ada paper tentang radiologi, tentang terapi bicara, misalnya tentang administrasi rumah sakit dalam bahasa yang tidak kita pahami. Ini memungkinkan kita untuk memahami substansi paper dengan prompt kita memakai bahasa Inggris tentunya ya, gitu ya. Dan di paper di web ini juga akan membantu kita untuk membuatkan sitasi. Oke, selanjutnya. Nah, kalau selanjutnya, ini Open Knowledge Map. Mungkin ini Ibu Bapak sudah banyak yang tahu ya. Ini tidak termasuk ke dalam 5 besar web yang banyak digunakan para peneliti. Tapi saya menyampaikan link web ini karena berdasarkan pengalaman saya ketika membuka Open Knowledge Map ini. Untuk ibu bapak yang lebih senang melihat judul-judul atau topik-topik secara visual, di sini tempatnya. Karena di sini akan diketakan artikel-artikel yang terkait dengan topik kita, gitu keterkaitan. Jadi map-mapnya dari sudut pandang apa, kemudian judulnya apa, itu akan Bapak Ibu temukan di sini. Jadi ini akan memperluas wawasan kita terhadap satu topik. Mungkin yang awalnya saya melihat misalnya tentang penata laksanaan, tentang radiologi, di radiologi contohnya ya, radiografi itu hanya dilihat dari penata laksanaannya saja. Bisa jadi ketika dimasukkan ke web ini, akan muncul sudut pandang lain, apakah itu dari segi misalnya apa komunikasinya, kemudian dari segi ketiganya. Nah, ini memungkinkan Open Knowledge Map ini memungkinkan kita untuk bisa melihat satu topik itu lebih luas, gitu ya. Dan kemudian ini memahami lapangan riset. Apa sih riset yang sedang tren sekarang? Dikaitkan dengan apa gitu ya. Kemudian bisa memetakan subtopik dan tema riset itu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi topiknya itu yang awalnya kita berpikir ini mah mungkin hanya dari ini, tetapi peneliti lain itu kan memiliki sudut pandang yang berbeda dan ini muncul di sini gitu. Kemudian bisa menemukan literatur yang open access, artinya kalau open access itu kan gratis ya. Karena kita belum memiliki bukan jaringan ya, fasilitas untuk bisa masuk ke dalam jurnal yang berlangganan, yang internasional. Dan ini menjadi kesempatan kita untuk bisa mencari literatur yang open access. Nah, dengan melalui web ini, melalui lapangan riset, pemetaan subtopik, itu akan membantu peneliti untuk memahami istilah secara lebih luas, kemudian tren topik topik penelitian yang akan kita lakukan, dan juga hubungan antar subtopiknya. Jadi ini akan memperkaya wawasan dan ide-ide Ibu Bapak semua terhadap satu topik. Baik. Nah, ketika Ibu Bapak semua sudah menemukan referensi ya dari web-web yang tadi, dan sebetulnya kata kunci bukan hanya kata kunci penggunaan web itu ya, seperti halnya ini ya, web itu adalah alat itu akan berfungsi apabila kita mampu dan tahu memahami bagaimana menggunakannya, itu akan bekerja dengan maksimal. Nah, untuk web AI ini, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam pencarian literatur itu, kita harus memahami tadi bagaimana web itu bekerja mencari referensi yang kita butuhkan. Dan yang menjadi inti dari semua itu adalah bagaimana kemampuan kita untuk membuat prompt, untuk menyusun instruksi yang harus dipahami gitu oleh
oleh web itu ya, oleh AI itu. Dan ini terkait dan ini sebetulnya erat kaitannya dengan kemampuan komunikasi kita ya, bagaimana kita secara sistematis bisa menuliskan prompt. Jadi tidak bertele-tele promptnya ya Ibu, misalnya begini, ketika membutuhkan topik, kita membutuhkan narasi tentang satu topik. Dan ini membutuhkan latihan ya Ibu ya, seperti Ibu Bapak ya, seperti halnya kita melatih kemampuan kita untuk menggali informasi. Nah itu ya, ketika misalnya kita kalau sama AI, kalau saya pribadi dengan AI itu seperti ngobrol aja gitu ya, seperti ngobrol. Ketika kita akan menggali informasi untuk mencari apa yang kita butuhkan, kita akan berusaha membuat kalimat yang sistematis, yang bisa dipahami, yang sederhana, bisa dipahami dan komplit apa yang kita butuhkan. Itu ada di dalam satu prompt itu. Maka AI akan memprosesnya dan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita instruksikan. Ketika kita membutuhkan definisi, latar belakang, mungkin apa definisi, kemudian klasifikasi. Nah, itu butuh latihan ya untuk membuat prompt itu. Baik, setelah kita mendapatkan referensi, kemudian tahap selanjutnya ya dalam menuliskan dalam menyusun artikel ilmiah itu adalah dengan melakukan sitasi. Apa yang kita dapatkan dari referensi itu tidak bisa plok ketuplok aja gitu ya dimasukkan ke dalam penelitian kita, tapi kita butuh untuk membuat kutipan atau menuliskan sitasinya. Sitasi itu adalah referensi dari mana kita mengambil data-data atau informasi-informasi yang bukan milik kita. Jadi ada istilah sitasi atau kutipan dan ada istilah menyitasi. Kalau sitasi itu adalah bentuk dari referensinya, tapi kalau menyitasi itu adalah kita proses melakukan sitasinya. Kalau bahasa Indonesia itu menukil katanya, mengambil perkataan atau bagian dari suatu tulisan, artikel, jurnal, buku, hasil penelitian, atau web. Itu kita menyitasi namanya ya. Nah, kenapa kita harus menyitasi? Kenapa kita harus melakukan proses itu? Karena sebagai peneliti dalam sebuah artikel yang berintegritas, sitasi itu menjadi sorotan utama karena di situ akan menunjukkan kejujuran dari penulis. Dan ini alasannya untuk menjaga kejujuran akademik, kita melakukan sitasi itu untuk menjaga kejujuran akademik. Kedua, menghargai hasil karya orang lain. Dan ketiga, membantu pembaca menemukan rujukan. Ini ya. Selanjutnya, kapan kita harus melakukan sitasi? Sebenarnya ini mah semua sudah ini ya, sudah paham ya. Tapi kapan kita harus melakukan sitasi? Yang pertama, ketika kita mengutip secara langsung pendapat, temuan, ya, kita harus menuliskan sitasi. Kemudian, ketika kita harus memparafrasakan ide, pemikiran, atau gagasan. Yang ketiga, sitasi diperlukan ketika kita menuliskan temuan statistik yang bukan hasil temuan kita. Jadi ketika kita menemukan ada data statistik yang bukan hasil temuan kita, baik itu berasal dari web ya, artikel apalagi gitu ya, hasil penelitian orang lain, maka kita harus menuliskan sitasinya. Kemudian menuliskan temuan riset yang bukan milik kita. Karena apa? Ketika kita tidak melakukan sitasi terhadap apa-apa yang bukan hasil kerja kita, maka kita sudah termasuk ke dalam plagiat. Kita sudah terjebak di dalam plagiarisme. Dan plagiarisme itu bisa bersifat otomatis ya, self plagiarism, plagiat diri sendiri. Jadi bukan hanya untuk orang lain ketika hasil penelitian kita juga sendiri tidak disitasi, tidak ada sitasinya, itu sudah termasuk dalam
dan juga bagaimana citasi itu dilihat dari penulisan daftar pustakanya. Titipan di dalam teks, ibu bapak semua sudah paham ya. Saya hanya mengingatkan saja, ketika ada kutipan tidak langsung, maka kutipannya itu diambil dari artikel siapa, kemudian ada penulis dan tahun. Untuk apa artikel, bedanya sebenarnya hampir sama dengan penulisan Dapus untuk buku, tapi di sini ditambahkan nama jurnal, volume, dan juga DOI-nya. Dan kalau untuk buku judul yang dimiringkan, kalau untuk artikel itu nama jurnal dan volume yang dimiringkan, judulnya tidak miring. Dan kemudian ada nomor DOI yang menjadi nomor artikel kita, nomor pendaftaran artikel kita, ya itu harus diikut sertakan. Nah, untuk rujukan yang diambil dari video atau YouTube, demikian juga harus mencantumkan alamat dari URL-nya. Ya, dan ini cara penulisannya. Nama channel ataupun nama yang membuatnya, kemudian ada tahun, tanggal, bulan, judul video, kemudian ada URL-nya. Dan ini ada rujukan dari proceeding, ya, karena proceeding hampir sama ya dengan yang dari artikel, dan kemudian ini judul yang dari internet. Apabila akan tanggal, maka jangan bingung, tinggal tuliskan no date gitu ya. Kemudian untuk URL-nya tidak diberi titik. Ini referensi untuk pembahasan yang pertama tentang ya, dan kedua tentang apa tadi, citasi, tentang referensi dan citasi. Karena untuk parafrase saya membuatnya dalam ini yang terpisah. Pak Hadi masih ada waktu kan ya, Pak Hadi? Saya lanjut untuk parafrasa. Ketiga materi yang saya sampaikan hari ini memang saling terkait ya, mulai dari bagaimana kita mempersiapkan referensi, kemudian bagaimana kita mempersiapkan citasi, dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita membuat parafrasa. Kegiatan parafrasa ini menjadi kegiatan yang cukup sulit apabila tidak dilatih. Dan memang untuk parafrasa sendiri sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membuatkan parafrasa ini, dan ini kembali kepada bagaimana kemampuan kita, karena ternyata pernah dicoba untuk melakukan parafrasa menggunakan aplikasi, tapi ternyata si similarity-nya tidak ini gitu ya, tidak berkurang banyak gitu. Nah, itu yang menjadi kendala sekarang. Awalnya kan seneng, wah gampang dong, tinggal dimasukin aja ke chat misalnya, atau tinggal dimasukin saja ke aplikasi AI apa yang bisa membuat memparafrasakan artikel-artikel atau paragraf yang akan kita upload. Tapi ternyata ketika dicekkan lagi similarity-nya itu tidak terlalu signifikan gitu ya perubahannya.
Dan memang itu yang membuat kita harus lebih berhati-hati ketika membuat parafrasa menggunakan jadi jangan take it for granted gitu ya, ketika itu hasil itu pasti udah tentu bagus, belum tentu juga, karena tetap membutuhkan kita sebagai manusia untuk berpikir yang logisnya gitu ya. Parafrasa. Nah, ini definisinya. Parafrasa menurut KBBI adalah pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah pengertian, atau penguraian kembali suatu teks dalam bentuk kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Dan ini adalah definisi yang mudah kita pahami, bahwa parafrasa atau paraphrasing adalah proses menyampaikan kembali ide atau informasi dari orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna aslinya. Jadi kita dalam parafrasa itu kita akan fokus kepada ide atau informasi, menyampaikan ide atau informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi dalam parafrasa ini secara kebahasaan ya akan melibatkan perubahan struktur kalimat, penggunaan kosakata yang berbeda, dan juga terkadang urutan ide katanya, tapi tetap harus mempertahankan pesan utama dari sumber aslinya. Ya, ada pertanyaan, apakah parafrasa sama dengan kutipan? Nah, mungkin ada yang kita diskusi. Parafrasa gitu ya. Tapi ternyata ini katanya ada perbedaannya Pak Silmi. Nih, kita lihat aja dari sini. Kita identifikasi dua ini. Yang mana kutipan, yang mana parafrasa. Dari bentuknya aja. Kutipan yang Asal kiri. yang mana Budian? Yang kiri kutipan. Yang kiri kutipan. Yang kanan Parafrase. parafrasa. Mbak Dini boleh nih, Mbak Dini udah buka mic-nya. Yang ada kutipan apa tanda kutip itu apa tadi tadi kutipan ya. Satu lagi parafrase Bu yang nggak ada kutipan. Nah, oke. Jadi yang sama dengan Budian pendapatnya ya. Apa apa ciri kutipan? Apa ciri parafrasa? Kalau memang yang kiri kutipan, yang kanan parafrasa. Secara fisik saja itu sudah ada ininya. Nah, Bu Wiwin, mangga. Kalau saya sih ya kan ini saya tidak melihat dari sumber aslinya ya Bu ya. Jadi kalau saya mah prinsipnya parafrase itu pokoknya beda dari sumber aslinya gitu. Jadi kita bikin kalimat sendiri. Ya kan saya nggak lihat ini buku aslinya gitu loh. Jadi ya kalau nanti tidak akan teridentifikasi bahwa saya plagiasi gitu kan tentang ini kayak gitu kalau kata saya mau Bu. Baik, terima kasih. Kalau kutipan ada halamannya. Apa, Bu Cer? Apa, Kalau kutipan ada halamannya. Ada halamannya. Terus kalau parafrasa? Nggak ada. Iya, kalau contoh di sini mah ya. Parafrase itu pengutipan secara tidak langsung. Siapa ini? Suara. Aku. Aku. Maaf, tidak terlihat. Kalau boleh diulang, minta tolong Bu. Kan cara pengutipan itu ada dua cara ya, ada pengutipan secara langsung dan pengutipan secara tidak langsung. Nah, kalau parafrase itu yang tidak langsungnya, jadi menggunakan kalimat bahasa sendiri tapi tanpa mengubah makna aslinya gitu.
Oh, Oke, terus iya. ciri-cirinya lagi, yang pertama itu ada tanda kutipnya, itu namanya Eh, Eta kata. udah searching dah si Gana tah. Udah gak kelihatan itu, Iya. Bu, tanda kutipnya. Iya, itu kutipnya yang satu kecil, betul ya. Jadi secara fisik gitu, secara fisik aja kutipan itu ada tanda kutipnya. Jadi dan ini diperjelas tadi betul oleh Budian. Yang namanya apa? Kalau ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung itu yang ada di sebelah kiri ya, di situ ada tanda kutipnya. Makanya itu disebut kutipan. Dan untuk biar lebih jelas itu, ini untuk membedakan kutipan dan parafrasa ya, karena parafrasa itu kan tadi eh, menjelaskan bahwa parafrasa itu ketika kita menyampaikan informasi dengan bahasa yang dengan susunan yang berbeda tanpa mengubah makna. Jadi kutipan itu adalah plek itu plek apa yang diomongin gitu. Apa yang diomongin, apa yang disampaikan pada sumbernya. Dan itu ditandai dengan adanya tanda kutip. Itu langsung ya. Makanya ini yang sebelah kanan itu parafrasa karena di situ tidak ada kutipan itu aja secara fisik ya. Dan parafrasa itu dulunya itu kalau dulunya dikenalnya dengan kutipan jadi kutipan tidak langsung gitu ya. Oke. Nah, ini penjelasannya. Apa sih tujuan kutipan langsung? Kutipan langsung itu dibutuhkan juga ketika kita diharuskan untuk mempertahankan kata-kata asli penulis, terutama ketika bahasa aslinya dianggap penting untuk penekanan makna atau ketepatan informasi. Contoh, untuk sesuatu yang yang memiliki risiko atau tendensi kepada hukum, itu lebih baik menggunakan kutipan, tidak menggunakan parafrasa, gitu ya. Sesuatu yang bersifat legal formal gitu ya itu sebaiknya menggunakan kutipan langsung. Dan kemudian walaupun untuk bahasa hukum tidak pakai tanda kutip kan ya bahasa-bahasa yang perundang-undangan itu, tapi kita tidak bisa memparafrasakannya gitu ya. Tapi dia harus mengutip kutipan langsung. Sementara kalau parafrasa itu di sini ada aspek lain. Ada aspek lain selain untuk mempertahankan kata-katanya. Parafrasa itu sendiri menunjukkan bahwa penulis memahami materi dari sumber tersebut dan mampu mengintegrasikannya ke dalam tulisan kita sendiri. Di sini ada unsur yang menunjukkan kemampuan penulis, bagaimana penulis memahami hasil riset atau tulisan ilmiah orang lain dan kemudian mengintegrasikannya dengan pola pikir dia gitu. Nah, itu kalau parafrasa itu ya. Kalau kutipan langsung kalau saya lebih cenderung untuk menguatkan ya, gitu ya. Nah, ini contoh dari parafrasa. Ya, di sumbernya dikatakan, pendidikan adalah kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mengurangi kemiskinan. Dan ini bisa diparafrasakan. Melalui pendidikan, manusia dapat memperbaiki taraf hidupnya sekaligus menekan angka kemiskinan di masyarakat. Ini saya juga masih harus banyak belajar ya tentang parafrasa ini. Ya, memang kadang sulit gitu, apalagi kalau udah similarity-nya, aduh ini mana lagi yang harus dirubah gitu ya. Nah, ada ini, kenapa sih kemampuan parafrasa itu penting dalam penulisan ilmiah? Karena kembali lagi dengan sitasi ya melalui referensi yang kita dapatkan kita harus menggunakan referensi itu sebaik mungkin dan untuk menghindari plagiarisme kita harus bisa mensitasi dan melakukan parafrasa dengan baik karena semua sudah pada tahu ya konsekuensi risiko dari plagiarisme sendiri ya ketika misalnya sudah jafung di guru besar ternyata karena terkena kasus ini kan bisa diturunkan bahkan misalnya yang statusnya apa itu bisa statusnya itu di cancel ya. Nah, ini yang penting untuk kita hari ini itu bagaimana langkah-langkah untuk parafrasa. Ada dua hal pokok
dalam melakukan parafrasa. Yang pertama, baca dan pahami teks yang akan disitasi. Nah, ini mungkin yang bikin ini ya, yang rada-rada bikin kita males gitu ya. Baca kalimat yang akan diparafrasa dengan teliti. Kemudian, pahami makna, konteks, dan ide gagasan pokoknya. Itu ya. Nah, membaca kalimat yang akan diparafrasa dengan teliti ini tidak lepas dari pengetahuan kita tentang struktur bahasa. Kita harus melihat mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, itu ya kita harus tahu. Bahkan kita harus mengenali sampai kepada kelas kata yang mengisi pola-pola kalimat tersebut. Itu ya, karena di situ kita akan menambah yakin, menambah paham. Kalau kalimat ini teh ngomongin tentang ini, kemudian prosesnya begini, objeknya ini, dan keterangannya ini. Dan si kalimat tersebut itu dibungkus dalam konteks apa gitu. Nah, itu yang apa yang akan memperkuat makna. Dan kedua, setelah kita paham itu, maka kita tuliskan poin utama yang kita dapatkan tadi dengan kata-kata sendiri. Katanya kalau kalau di strategi mah tidak melihat kata yang itu, karena kalau kita melihat katanya itu, kata-kata yang ada di apa di kalimat awal sumbernya itu, kadang-kadang kita suka ini ya, nggak bisa move on ke kata-kata yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah memahami makna, konteks, dan ide, kita harus bisa menangkap dan memahami esensi informasi itu Buis, ya. punten Buis. Baik, Masih panjang nggak tadi Buis? enggak, sedikit lagi. Ya, Oh, sedikit lagi, enggak. sedikit lagi. Oke, Waktunya jadi ini ya udah habis ya. 2 menit 5 lagi menit aja lagi. ya. Ya, boleh. Ya, Ya. kita akan menuangkannya itu dengan kata-kata kita sendiri gitu. Jadi tidak stick ke kata-kata yang di sumber. Nah, ini teknik parafrasanya. Secara kebahasaan. Kenapa kita perlu tahu pola kalimat? Karena salah satu teknik untuk mengubah atau untuk membuat parafrasa itu adalah dengan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, kita akan lihat di sini ya. Ini contoh kalimat. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam. Subjek dari kalimat itu mana? Silahkan sambil praktek. Subjeknya mana? Bu Teti, Bu Teti baru. Bu Teti, subjek predikat objeknya, tolong. Saya Belum nanti ada suaranya. magang, Bu. Ikut dulu, ikut. Peneliti. Bu Surdia, subjek predikat objeknya bisa bantu. Data dikumpulkan, Ini dulu. Mana? Identifikasi dulu kalimatnya, mana subjek, mana predikat, mana objek. Peneliti subjek, Mm-mm, mengumpulkan predikat, betul. data objek, Oke. wawancara mendalam, keterangan. Ya, Bu. Iya, adverbial. Adverbial. Nah, ketika kita sudah tahu subjek, predikat, objek, maka akan mudah untuk membuat kalimat ini menjadi pasif. Karena kalau kalimat menjadi pasif, tinggal diinikan saja ya. Apa ciri kata kerjanya tinggal dari menjadi di, objek menjadi subjek, dan subjek menjadi objek. Jadi bagaimana untuk menjadi kalimat pasif dalam kalimat sederhana ini? Data, Jadinya, mm-mm. data dikumpulkan peneliti melalui wawancara mendalam. Betul. Secara simpel itu dia, seperti itu ya, secara sederhana ya. 100 buat Bu Teti ya. Atau nah, tapi lihat susunannya sendiri tidak harus selalu subjek predikat atau data dikumpulkan melalui wawancara adverbial itu bisa masuk di tengah-tengah di antara predikat yang verba dengan objeknya. Kemudian, selain itu, ya, selain mengubah struktur kalimat dari aktif menjadi pasif atau pasif menjadi aktif, yang kedua adalah menggunakan penggantian kata-kata kunci dengan sinonim, dengan padanan katanya. Nah, ini contohnya. Rumah sakit ini memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Ya, menjadi fasilitas kesehatan tersebut menyediakan layanan medis yang unggul bagi masyarakat. Menurut Ibu Bapak, ini yang disinonimkan kata apa? Yang diganti dengan padanan kata yang lain.
Pelayanan kesehatan. Pelayanan Oh, kesehatan enggak ya? menggantikan apa? Oh, rumah sakit digantikan sama fasilitas kesehatan. Jadi rumah Pelayanan sakit kesehatan jadi diganti. pelayanan medis. Betul. Rumah sakit menjadi fasilitas kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan menjadi layanan medis, kemudian satu lagi, Berkualitas jadi unggul. betul, 100 buat Budian. Ya, yang ketiga adalah memparafrasekan itu bisa dengan cara menggabungkan kalimat simple menjadi kalimat yang compound kompleks atau kalimat yang bertingkat, majemuk bertingkat. Bisa jadi dari kalimat sederhana, dari kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk, dari kalimat majemuk menjadi kalimat yang majemuk bertingkat dengan menggunakan Bertingkat. konjungsi. Atau bisa memecah kalimat yang panjang menjadi Yuk. kalimat-kalimat tunggal gitu ya, kebalikannya ya. Oke, ini mah perlu latihan ya. Nanti kita untuk latihan bisa di darat ya. Yang keempat, gunakan bentuk kata yang berbeda. Nah, ini menggunakan bentuk kata ini kita akan belajar tentang kelas kata. Jadi, menggunakan kelas kata yang berbeda. Ini contohnya, rumah sakit meningkatkan kualitas layanan pasien. Di kalimat ini, kata kerja meningkatkan itu termasuk kata kerja. Kita akan nominalisasi, mengubah kelas kata kerja menjadi kelas kata benda. Meningkatkan menjadi peningkatan. Nah, itu tentunya ketika topik dari meningkatkan menjadi peningkatan, otomatis struktur yang lain juga akan berubah ya. Rumah sakit meningkatkan kualitas layanan pasien. Terjadi peningkatan kualitas layanan pasien di rumah sakit. Nah, ini kan tetap ya maknanya itu informasinya tentang peningkatan, bagaimana meningkatkan, tapi dengan penggunaan kelas kata yang berbeda. Yang kedua, tim medis menganalisis hasil laboratorium setiap hari. Menganalisis itu kata kerja. Dan kita ubah menjadi bentuk nominalisasi, dinominalkan, dikata bendakan. Jadi analisis hasil laboratorium dilakukan setiap hari oleh tim medis. Nah, jadi ketika kita memilih satu kata untuk digunakan dalam bentuk lain ya, maka akan otomatis ke belakangnya juga akan mengubah pola dan juga kosakata yang digunakan. Nah, ini di sini kita harus memahami bagaimana perubahan kelas kata kerja menjadi kata benda, dari kata benda misal menjadi kata sifat, dari kata sifat menjadi kata benda, terus menjadi kata kerja. Nah, itu yang harus kita pahami. Kalau dalam bahasa Indonesia, rumusnya itu sangat simpel. Rumus perubahan dari kelas kata yang satu menjadi kelas kata yang lain itu akan tergantung pada imbuhan yang diberikan kepada kata tersebut. Contoh, di sini meningkatkan, me dan kan ya. Di sini me menjadi peningkatan. Nah, seperti itu ya. Yang terakhir adalah bagaimana menggunakan ekspresi yang menjelaskan makna bukan hanya menggantikan kata. Kalau tadi sebelumnya kan kita menggantikannya dengan sinonim ya, kemudian mengganti kelas kata. Nah, kalau sekarang kita membuat parafrasa itu dengan menjelaskan arti atau menjelaskan kata tersebut. Untuk contohnya, rumah sakit harus meningkatkan kualitas layanan. Menjadi, rumah sakit perlu melakukan berbagai upaya agar mutu pelayanan kepada pasien menjadi lebih baik. Nah, di sini kata apa yang dijelaskan kata apa di kalimat pertama yang diperjelas di kalimat kedua? Silahkan. Ibu-ibu, Bapak, Bu Neni? Meningkatkan. Meningkatkan kualitas layanan. Ya, betul. Jadi meningkatkan kualitas itu kan meningkatkan itu proses ya, mengerjakan, diganti dengan melakukan berbagai upaya. Kualitas layanan dijelaskan dengan mutu pelayanan kepada pasien menjadi lebih baik, berkualitas gitu ya. Coba yang kedua, pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Menjadi pasien menunjukkan reaksi positif karena pelayanan yang diterima sesuai dengan harapan mereka. Apa kira-kira kata yang dijelaskan di kalimat pertama? Rasa puas dijelaskan lagi menjadi reaksi positif. Betul di situ. Jadi merasa puas itu ketika digambarkan dengan menunjukkan reaksi positif karena yang diterima sesuai dengan harapan mereka gitu. Jadi puas. Ya.
Nah, ini kalau ini menggunakan variasi konjungsi. Di sini yang tadi saya sebutkan dari kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk bertingkat, ya. Kemudian menggunakan variasi konjungsi dari kalimat-kalimat itu. Nanti, nah ini mah harus lebih ini ya untuk parafrase ini sepertinya butuh nanti untuk latihannya. Nah, itu cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya Ibu Bapak ya pada tulisan Ibu Bapak semua. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin diskusi lanjut misalnya tentang parafrasa itu silakan ya Pak Silmi ya nanti bisa difasilitasi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ibu guys. Ini udah waktunya sebenarnya sudah sampai ya. Cuma kita seperti biasa kalau ada yang memberikan materi, ada yang mau bertanya atau menambahkan atau siapa diskusi, maka waktunya bisa disampaikan. Ada yang mau Iya, bertanya atau maka diskusi? kalau ada yang mau sharing yang sudah menggunakan AI lain yang selain yang saya sebutkan tadi ya, Pak Hadi ya, yang ternyata ini ada Ya, loh, yang ini saya mau pakai ini, nanti bisa ini misalnya. Kalau saya mah lagi nyari AI yang ini, yang masukin judul, keluar tuh pendahuluan, kemudian metode, analisis sampai ke hasil dan pembahasan. Budian ada nggak? Ya, jangan lupa dari cover sampai dengan itu ya, Bu. Itu promnya ditambahin dari cover sampai ini. Ada Bu, premium. tinggal Jadi, angkat SDM berarti itu Bu Eis mah. Cari sekretaris pribadi. Mau nanya dong, Bu. siapa ini? Bu Satu Teti? aja ya, Bu. Yuk. Oh, Ini maka Bu. ya, kalau seandainya nih kita tuh kan sudah tadi ya parafrase, kan misalnya dari AI, terus kita parafrase lagi. Parafrasenya kan minta ke AI lagi nih, misalnya. Itu akan terdetek di tadi penggunaan AI kita berapa persen nggak? Maksud Bu Teti, ketika kita minta bantuan AI untuk memparafrasakan, nanti apakah di cek similarity teh akan ketahuan, ih ini mah parafrasenya pakai Ya, ChatGPT gitu ya, ih ini mah ya, parafrasenya ya. pakai ini. Nah, itu belum. Saya belum tahu mungkin ibu-ibu ya atau bapak yang lain ada nggak karena saya belum pernah ya. Kalau lihat similarity mah memang tidak ada penjelasan itu hanya ada ini aja hanya ada tanda-tanda kan kalau cek similarity yang apa kayak aplikasi itu nanti misalnya ini warna tergantung warna kalau misalnya kalimat ini ada di artikel siapa kalimat ini ada di artikel siapa gitu. Nah saya belum lihat kalau kalimat ini ada dari dikeluarkan ChatGPT bisa kalimat ini dikeluarkan ini. Nah saya itu belum nih. Mungkin ibu bapak yang lain ada yang sudah punya pengalaman, Itu mangga. itu sih tergantung ini, Bu, tergantung persyaratannya. Kalau memang misalkan yang dicek cuman similarity-nya itu nggak akan muncul. Tapi ketika dicek humanismenya itu akan muncul kalau ini pakai AI, ini pakai orang gitu atau diparafrase Oh. sendiri gitu. Jadi ada tesnya sendiri. Kalau untuk penggunaan AI itu nanti ceknya humanisme salah satunya gitu ya yang saya tahu gitu. Oke. Tuh, Nah itu gimana katanya Bu Bu Teti? Teti. Jadi mungkin akan kedetek kalau kalau ini mah kayaknya si AI-nya bisa ngedetek kita berarti kayaknya ini mah channel penulisnya mah dan ente sepinter iya gitu. Jadi ini masih kenapa buatan ini nah mungkin gitu ya. Jadi kita harus lebih pintar dari AI ya, Ibu Bapak ya. Yang buat AI Ya. manusia, kita lebih pintar dong dari AI. Iya, Betul, oke. betul. Mau Ya, tanya, Yuk, saya sok. jawab. jangan ada narasumber Bu Teti. Tadi berarti Maka Bu Cer. kalau misalkan ya kan tadi rumah sakit nih subjeknya, terus diparafrase diganti dengan fasilitas kesehatan. Nah, itu kan bisa jadi berbeda arti ya. Mungkin ketika pengutipannya adalah sumbernya menyebutkan rumah sakit, memang itu hanya berlaku di rumah sakit. Tapi ketika menyebut kita parafrase jadi pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan, berarti itu bisa jadi ada puskesmas, ada posyandu, ada rumah sakit gitu ya, Bu. Apakah itu diperbolehkan atau ya tadi berarti kita harus tahu
konteksnya betul-betul. Misalkan ya tadi karena kita bukan orang kesehatan bisa jadi nggak tahu gitu ya. Betul sekali, Bu Ceria. Sudah terjawab ya sama Bu Ceria ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah proper noun and common noun. Jadi kalau proper noun itu tidak bisa digantikan. Jadi proper noun itu adalah kata-kata benda tertentu seperti nama orang itu tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa digantikan ya, nama gunung, kayak nama negara, ya Mm-mm. seperti itu. Tapi ketika rumah sakitnya itu bersifat common noun, kata benda yang umum, sebenarnya itu kan bisa menunjuk ke rumah sakit mana aja, rumah sakit di Indonesia misalnya gitu ya. Nah, Mm-mm. gitu Bu Cer. Jadi kalau misalnya nanti benar, jadi lihat konteksnya bagaimana, apakah si rumah sakit ini umum gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris juga kan ada penanda ya ketika rumah sakitnya yang itu pakai the hospital walaupun tanpa ada nama tapi merujuk ke rumah sakit yang namanya itu gitu. Itu betul Bu Cer ya. Jadi memang konteksnya dan kemudian kata ganti berarti di sini ya Ya, ya. terkait dengan kata gantinya juga. Untuk menggantikan benda yang sama yang merujuk itu apa? Nah, itu harus hati-hati dari kebahasaannya biar tidak ambigu ya. Ya betul. Betul betul. Ya. Sama mungkin memang berarti kalau kita lagi cerita sesuatu, ngegosip itu jangan diparafrase ya. Tergantung. Oh, Itu kalau tergantung. misalnya tergantung. Soalnya kalau Kalau kita ingin kalau kita ingin menegaskan yang ngomongnya si A dan yang diomonginnya itu A, B, C, D, itu pakai kutipan langsung ya, tidak ya diparafrasa. Tapi kalau kita ingin menyimpulkan, nah kayak gitu, itu sama kasusnya begitu. harus sebut Menulis nama juga ya, begitu. jangan gak sebut nama nanti jadi ambigu tak siapa. Ya, ini mah kan kita bergosip ilmiah ya. Ingat ya, kita luruskan, kita bergosip gibah ilmiah Iya, ini iya. ya. Jadi kita ngomongin orang, ngomongin hasil penelitian orang. Mangga Bu Wiwin. Ya, Ya, nuhun Bu Is. Yang pertama, nanti minta di-share ya materinya. Yang kedua, kan kalau ChatGPT itu kita kalau minta sumber kan dia suka ngasih tuh citasi dari sini, sini. Ternyata kan pas dicek lagi kan nggak ada ya. Nah, kalau yang sama Bu Is tadi dikasih itu sudah dijamin nggak ininya sumbernya bahwa bukunya beneran ada gitu, jurnalnya beneran ada gitu, gitu Bu. Terima kasih. Ini maaf lagi ada di masjid ya. Sekedap atunya bilik kailnya. gimana? Belum? Udah beres.
Ya, baik. Dilanjutkan ya Bu Iwin tadi. Kalau untuk eh, tidak ada jaminan Bu Iwin sebetulnya kalau ini ya, karena tadi kata Bu Ceria juga AI buatan manusia, manusia bukan malaikat. Jadi ya gitu ya, apalagi cinta manusia mungkin ada miss-missnya ya Bu Iwin. Dan ini terbukti kadang ya namanya apa eh, mesin juga ya ada mungkin kesalahan membaca apa kesalahan seperti halnya kita kalau kopas dari PDF ya Bu Win ya kan ada we ya yang typonya itu ada yang apa ya ya mungkin seperti itu ya apa logisnya itu. Jadi tetap ketika kita mendapatkan referensi-referensi dari AI ini, kita harus cek satu-satu untuk memastikan kalau rujukannya itu adalah benar. Karena pernah saya juga DOI-nya benar, tapi DOI-nya ada, tapi ketika kita cari di DOI-nya ya dicari ya di Sahab atau apa itu teh judulnya lain. Akhirnya apa? Akhirnya saya cross check lagi, kita cari judul itu dan ternyata munculnya di jurnal yang lain gitu Bu Win ya, karena mungkin pernah begitu ya pengalamannya. Jadi tetap harus cek dan recheck gitu. Kemudian untuk meyakinkan kalau misalnya kita itu uh, kita melakukannya sudah benar dan ingin mendapatkan persentase kevalidan yang lebih tinggi gitu, mungkin lebih baik kita menggunakannya secara berlapis gitu Bu Win ya ininya menggunakan AI. Jadi tidak tidak hanya satu, kemudian kita combine, kita gabungkan gitu. Eh, dari AI itu seperti misalnya untuk pertama untuk mencari topik-topik yang relevan dengan penelitian kita, kita bisa mencari di open knowledge maps misalnya ya untuk melihat dulu sejauh mana trennya gitu. Dan dari situ kita bisa ambil beberapa, kemudian kita gunakan lagi AI yang lain gitu. Kemudian terakhir itu tetap harus dicek ya kesesuaian link, kesesuaian jurnal, judul, tetap harus dicek Win. Siap, Bu. Aduh, baru atau 100% sudah nggak usah nyari lagi ya. Iya, makanya kalau Anda mah, eta kan saya juga mau nyari yang masukin judul keluar. langsung dari cover sampai penutup ya. Dari cover tuh kemudian di promnya ditambahin dari cover sampai ke daftar pustaka. Oke. Siap, nuhun Bu. Siap. Udah gimana? Udah puas ya? Kalau belum puas nggak apa-apa. Ya nanti kita Boy ini siap, kopi darat. Nanti kita kopi darat sambil makan lotek. Tadi kan Boy sudah bilang nanti bisa di luar di baik layar insya Allah. Ini waktu sudah 14.50. Sudah tidak ada lagi, ya kan? Masih ada. Oke, terima kasih banyak Ibu Is atas atas ilmunya ya, atas pengalaman yang tadi disampaikan juga. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Alhamdulillah ya, di akhir ini ada 17 partisipan termasuk saya ya. Alhamdulillah makin banyak. Baik, kita tutup kegiatan ini ya. Kegiatan kantin ibu sesi 3 dengan ucapan alhamdulillah bisa simak. Foto bersama dulu nggak? Foto dulu nggak? Iya foto dong. Tutup dulu foto. Oke, yang masih tidak memakai menyalakan video, mohon dinyalakan videonya biar terlihat wajah-wajahnya. Ini ada apa bagus terus dia menyala. Bucer, Busur, Bu Teti, Bu Windy. Ya, kembaran saya belum buka kamera tuh, kembaran saya tuh. Cek Bu Windy teh ngaku-ngaku cenah kembarannya padahal kan, beda. Cantik, ganteng kan. Bu Windy, Pak Pus, apa sedang ada sesuatu, Bucer? Oke, kita bersiap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang wajah serius dulu ya. 1, 2, 3.
Nah, eh, Wajah tidak seriusnya kapan, Pak? ya, Wajah tidak wajah ceria, wajah seriusnya. ceria. Tapi ceria mana? Wajah sumringahnya. Ya, jangan wajah ceria, kayak bu ceria hungkul nung keluar. Iya. Oke. Ini aku di Sumringahnya sebelahnya ada habis. Donggi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk mengikuti kegiatan kami. Alhamdulillah kegiatan ini sukses karena ada pesertanya. Terima Nuhun kasih guys, banyak. nuhun guys. Ya, terima kasih banyak Ibu Lois, Bu Dian, Bu Wiwin, Nuhun, Pak Rifki, Sadayana. Bu Dini ini yang baru bergabung di Politeknik. Ya, terima kasih banyak. Pak Igun, Bu Neni, Pak Bagus, Bu Windy, Bu Teti, Pak Kusnanto, Bu Widi, Bu Surdia. Sampai berjumpa lagi di sesi keempat di bulan depan. Insya Allah nanti Pak Silmi yang akan mengisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Is, Pak Hadi Sadayana. Ya, makasih banyak. Jadi,